Tugas gereja yang ketiga yaitu martiria atau kesaksian. Bisa juga diartikan seseorang yang terpanggil untuk mewartakan, menunjukkan, dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Istilah kata martiria berasal dari bahasa Yunani yaitu marturion atau kesaksian. Adalah saksi merujuk pada pribadi seorang yang mengetahui atau mengalami suatu peristiwa dan mampu memberikan keterangan yang benar. Dalam hal ini kita menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus tentu memiliki konsekuensi. Terdapat dalam Yohanes 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuhmu akan menyangka ia berbuat bakti kepada Allah. Tujuan dari kesaksian adalah bahwa setiap anggota masyarakat, terutama yang miskin dan tersisih, dihantar kepada kerinduan akan kebenaran dan cinta kasih Allah. Cermatilah bahwa pola kesaksian hidup kita dalam arus globalisasi dunia zaman ini selalu disertai dengan salib yang harus dipikul. Tetapi siapa yang bertahan, dia akan menang. Bandingkan Lukas 21 ayat 18-19. Adapun bentuk-bentuk kesaksian dalam gereja dibagi dua, yaitu martir merah dan martir putih. Martir merah adalah seseorang yang merelakan nyawanya atau mati demi orang-orang yang tertindas dan mati demi membela imannya. Di dalam gereja Katolik begitu banyak contoh orang-orang kudus atau martir merah yang mengorbankan nyawanya demi membela imannya, terutama Santa Maria Goretti. Pada saat ia berusia 12 tahun, tetangganya yang bernama Alessandro mengancam dia dengan sebilah pisau untuk berbuat tidak senonoh. Tetapi dengan tegas, Maria Goretti berkata, "Lebih baik saya mati 1000 kali daripada berbuat dosa 1 kali." Setelah mendengar itu, Alessandro tanpa pikir panjang menghunus pisau itu berkali-kali ke arah Maria dan akhirnya meninggal. Atas tindakan Maria Goretti yang membela kemurniannya, sekarang ia diberi gelar martir pembela kemurnian Kristen. Bentuk kesaksian yang kedua adalah martir putih atau bersaksi dengan cara yang lebih halus. Martir putih adalah kesaksian berupa kata-kata, sikap, tindakan, dan simbol. Yesus Kristus ingin agar semua manusia menjadi saksinya di dunia, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Untuk menjadi saksi Kristus tidaklah terlalu sulit. Dengan menunjukkan hidup yang penuh kasih dan persaudaraan di tengah situasi yang semakin memanas dan syarat akan permusuhan, kekerasan, dan teror, terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk menjadi saksi lewat sikap, tindakan, dan simbol dalam situasi kita sekarang ini. Dengan melakukan perbuatan kasih, maka kita telah bersaksi tentang ajaran yang telah Kristus ajarkan kepada sesama. Selain itu, dengan menunjukkan rasa solidar kepada sesama, sudah dapat dikatakan bersaksi tentang Yesus Kristus. Bentuk kesaksian yang lain adalah kesaksian simbol. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menampakkan identitas iman kita kepada semua orang tanpa malu-malu. Contoh yang sangat sederhana ialah berani membuat tanda salib, atau memakai kalung salib, atau menggantungkan salib di rumah kita masing-masing. Contoh-contoh seperti itu merupakan hal yang sangat penting dan menunjukkan suatu sikap dan tindakan bahwa kita menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus.